Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita ada spesial check sound lagi. Jadi kalau spesial check sound kita adakan pasti di luar ruangan. Dan ini masih tetap di tempat yang sama, di Taman Hutan Kota Madiun. Hari ini teman-teman kita ada pesanan dari Bapak atas nama Wistom Lembata atau Sandi Ikeng, yang beralamatkan di Lewoleba, NTT. Ini mana mas? Kecamatan kabupaten ya? Nusa Tenggara Barat. Maksudnya kabupaten ya? Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lewoleba. Oke, maaf ya teman-teman karena saya belum tahu. Jadi ini Lewoleba ini tak pikir kecamatan apa kabupaten? Kabupaten ya? Kabupaten Lewoleba, NTT. Pesanan dari Bapak Wistom Lembata Sandi Ikeng. Yang ini nanti pengirimannya kita melalui kapal teman-teman. Jadi nanti kita kirim ke Surabaya. Dari Surabaya nanti dikirimkan ke NTT melalui kapal. Yang pasti seperti itu. Dan hari ini yang mau kita kirimkan pesanan beliau baru beli subwoofer 4. Yang kita sarankan nanti beli line array-nya juga ya. Nah itu karena sebenarnya kenapa toh dari sistem ATV itu selalu menggunakan sistem two way. Kenapa cuma line array sama subwoofer? Karena dari ATV sendiri memang untuk low pack di kelas VAR FX122 itu sudah tebal banget. Kalau teman-teman nggak percaya nanti saya cobakan pas waktu cek sound. Nanti saya akan cek soundkan dangdut tanpa low pack ya, tanpa tambahan 15 in. Teman-teman nanti bisa dengarkan sendiri bagaimana untuk kualitas suaranya tanpa ditambah 15 in. Makanya kenapa kadang orang-orang wah ini ATV harus sub 18, nambah low pack 15, baru nambah middle 12 atau 10 in. Tapi tidak, di ATV sistemnya tetap two way, hanya line array pasif dan juga subwoofer pasif. Dan subwoofernya yang sekarang mau kita kirimkan adalah produk ATV VAR FX produk dari ATV Ribbon VAR yang ATV Ribbon yang MK2 Ribbon 118 MK2. Nah ini juga produk baru dari ATV Trendy teman-teman ya. Jadi ATV Trendy untuk yang Ribbon pertama itu seperti yang sudah pernah kita cek sound juga di outdoor. Untuk yang Ribbon pertama ini secara ukuran lebih besar sedikit, lebih besar sekitar 5 cm kalau nggak salah ya, apa 3 cm, saya kurang tahu persisnya. Tapi untuk yang ribbon biasa itu ukurannya lebih besar. Dan yang ini untuk yang ribbon MK2 ini bisa dibilang lebih compact, ukurannya cuma segini dengan tinggi segini. Memang kalau teman-teman mungkin biasanya yang seneng speaker besar-besar, wah kalau speaker tempat saya itu mas buoknya gede mas, harus 4 orang ngangkat, 5 orang ngangkat. Tapi ATV malah sebaliknya, sekarang dia memberikan sebuah inovasi juga, bisa dibilang seperti itu, memberikan sebuah produk dengan menggunakan sistem, bisa dibilang sistem subwoofer pasif dengan box yang lebih kompleks lagi, lebih simple lagi, dengan ATV 118 Ribbon MK2. Tapi teman-teman untuk suaranya SPL malah lebih kencang dari yang Ribbon pertama. Yang kedua, karakternya tetap sama dengan yang Ribbon pertama. Ribbon pertama karakternya kayak gini, persis sama MK2 karakternya sama. Tapi SPL-nya lebih kenceng. Ini loh yang membuat saya heran. Mas, ini boxnya malah lebih dipersimpel. Tapi kenapa untuk suara SPL-nya kok malah makin tinggi teman-teman? Jadi teman-teman juga bisa dibilang ini adalah salah satu inovasi yang bisa teman-teman nanti aplikasikan juga di sound system teman-teman. Mas, aku jadi tertarik ini sama ATV 118 Ribbon yang MK2 karena saya pengennya lebih simple tapi untuk kualitasnya yang mantap, horek, SPL-nya tinggi. Inilah solusinya dari sebuah subwoofer ATV subwoofer yang 118 Ribbon MK2. Dan nanti teman-teman untuk harga per boxnya ini ya, memang harganya bisa dibilang mahal, 7.800.000 ini per box. 7.800, 7.800, 7.800, 7.800. Dan pembelian beliau hari ini 4 unit. Jadi buat teman-teman kalau mau beli di sini bisa 1 unit bisa, tapi kalau 1 unit ya aneh ya. Jadi belinya 4 unit, jadi beliau nanti main di 4 ohm. Mantap. Oke, kita review dulu yuk di belakang. Nah ini buat Mas Sandy biar lega penasaran lagi. Nah produk dari ATV yang tipe 118 Ribbon MK2. Nah ini spesifikasinya. Untuk frekuensi respon tetap sama ya 40 sampai dengan 300 Hz. Tapi kan nggak mungkin dibunyikan sampai dengan 300, pasti nanti kita cut. Impedansinya 8 ohm, jadi per box 8 ohm. Kalau kata main di 4 ohm berarti nanti butuh 2 box. Sensitivitasnya 97 dB, power handlingnya 1000 watt, terus program powernya 1800 watt. Jadi bisa dibilang kita bermain seumpamanya kita menggunakan power yang 2000 watt, main di 4 ohm ini sudah cukup. Jadi kalau di
8 ohmnya 2000 watt, 4 ohmnya kan pasti di atas 2000, otomatis nanti sudah sangat cukup digunakan untuk mengedrive 118 Ribbon MK2. Jadi nggak perlu power yang besar banget. ATV TD9 itu cuma 2000 watt 8 ohmnya, jadi cuman 8 ohm 2000 watt ini sudah sangat cukup sama ATV Ribbon yang tipe 118 MK2. Dan untuk jumper ini yang perlu kita tegaskan juga kepada teman-teman semuanya, untuk jumper nanti khususnya buat Bapak Sandy, untuk jumper nanti silahkan dipasangkan seperti ini. Jadi ini sama sini. Lalu yang ini di jumper ke bawah, yang ini di jumper ke bawah. Atau Bapak Sandy nanti juga bisa mengaplikasikan semuanya jumper dipasang di sini, yang dari power di sini sama sini, jumpernya ke atas, jumpernya ke atas. Ini juga boleh. Dan juga atau Bapak Sandy nanti menjumper dari sini dipasang di sini, dijumper ke sini, dijumper ke sini. Kalau saya lebih suka menjumper dari atas ke bawah. Karena apa? Subwoofer seperti ini ada terkadang yang nggak mau dijumper atas bawah atau nggak mau dijumper dari samping ke kiri. Maunya dari atas ke bawah. Dan ini saya pasang yang dari power ini ya. Ini dari power. Ini dari power. Jadi ini dari power, ini dari power, yang ini ke jumper ke bawah, yang ini jumper ke bawah. Jadi jumper nanti kita sarankan bisa dari sini ke sini atau dari bawah ke atas. Yang tidak boleh gimana Mas, silang. Semuanya kita pasang di sini, yang ini ke sini, yang ini ke sini. Ini jangan disilang untuk ATV 118 Ribbon yang MK2. Jadi kita sarankan jumpernya dari atas ke bawah, atau dari atas dari bawah ke atas, maaf. Dari bawah ke atas, bawah ke atas. Ini ya. Jadi ini yang dari power. Nah, ini dari power. Saya kabel menggunakan SPL Audio CS440. Ini yang tipe saya gunakan sekarang. Jadi 4x4. Dan ini beliau juga beli kabel sepanjang 20 meter 4x2,5 produk dari SPL Audio. Jadi nanti Bapak Sandy kita juga kirimkan 20 meter pesanan beliau kabel dari SPL Audio. Nah ini yang atas untuk ribbon. Nah untuk yang FR sekarang ya FX122 frekuensi responnya di 80 Hz sampai dengan 20 kHz. Nah ini terus lalu cross pointnya di 100 Hz sampai dengan 16 kHz. Jadi bisa dibilang teman-teman nanti untuk respon FR ini memang 80 sampai dengan 20 kilo ya, yang pasti lebih compact lagi, dan impedansnya di 4 ohm, sensitivitasnya 99 dB, program powernya 1200 watt ya, jadi maksimum di 1800 watt. Kalau saya per box biasanya menggunakan power yang 1000 watt. Oke, simpel toh. Jadi yang dari power ini buat middle 2 dari power, lalu yang dari power sub ke sini, jumper ke bawah. Ini ya Bapak Sandy ya, silahkan diperhatikan, instalasinya cukup mudah banget. Nah, oke. Sekarang kita ke depan, teman-teman bisa lihat tampilannya 2 kali ATV Fair FX122 dan juga 4 kali subwoofer produk dari ATV 118 Ribbon MK2. Maaf ya teman-teman, ini harus kita payungan seperti ini karena Madiun panasnya sangat luar biasa, dan ini saya di lapangan. Posisi lah ini, tak tunjukkan ke teman-teman ya, jamnya kok dikira lebay. Wah, itu payungan barang nih, jam 1 siang kurang. Benar-benar panas banget teman-teman, sampai kita ngus-ngusan, kamera juga payungan, saya juga payungan, karena memang ini kita membutuhkan tenaga yang fit banget di hari ini demi spesial ya, cek sound buat Bapak Sandy Ikeng. Oke, sekarang kita cek sound teman-teman, bagaimana untuk kualitas suaranya. Oke, sekarang kita cek sound untuk kualitas suaranya. Oke. Wah, ini bikin capek tenan. Ini saya cek sound DJ ya. Ini pertama saya cek sound DJ. Nanti yang kedua kita cek sound menggunakan lagu dangdut. Nah, jadi buat teman-teman, nanti untuk sistem yang kita terapkan hari ini, saya hanya menggunakan power ATV TD9. Ini yang ini channel A, ini untuk 2 box, yang channel B untuk 2 box. Terus yang middle ini buat line area 1, line area 2. Yang power bawah ini cuma tak bawa. Ini belum saya gunakan karena ini tadi cuma saya buat nyoba saja nek pakai ATV 27 gimana, ATV TD9 gimana. Untuk respon yang paling bagus menurut saya buat pembeli, nanti silahkan memilih 2 power ini. Untuk power ini sangat saya sarankan membeli yang ATV TD9 atau ATV 27. Karena apa? Ini sudah di riset ya dari pabriknya seperti itu. Dari ATV sendiri memang yang paling smooth, terus nanti paling pas untuk buat ATV TD9 sama ATV 27. Jadi bukan berarti kita butuh power yang besar banget atau yang gimana, tapi kita hanya membutuhkan yang responnya bagus sama dayanya cukup. Itu aja.
Mas, apakah nanti aku nggak boleh pakai power lain? Boleh, tetap bunyi. Cuman saya yakin yang paling bagus untuk karakter pakai TD9 sama ATV 27. Jadi ini not buat pembeli ya. Siapa tahu nanti pembeli suatu saat, Mas, aku mau nambah powernya yang TD9, silakan. Mau nambah powernya, Mas, yang TD27 ATV TD27 silakan. Yang 27 ini powernya ini kelas H, kalau ini kelas TD. Jadi silakan pembeli nanti milih sendiri mau yang TD atau yang kelas H. Jadi dua power ini yang sudah di reset dari sana, memang responnya paling bagus untuk ATV ribbon yang MK2. Lalu kalau yang atas paling rekomendasi sama HL10 karena power yang direkomendasi dari sana memang HL10 ini selain buatnya pas, responnya paling pas digunakan untuk yang ATV Fire FX122. Jadi buat teman-teman jangan salah, ATV memang untuk powernya juga sudah di preset dari sana. HL10 ini rekomendasi banget. Ini 1000 watt kelas A per boxnya. Per channelnya ini 1000 watt. 1000 watt, 1000 watt. Ini di 8 ohm. 4 ohmnya kalau nggak salah 1200 watt. Lalu di sini teman-teman, karena main two wheel, nggak ATV kayak gini loh teman-teman. Subwoofer cukup kita low pass filter kita potong di 132 Hz pakai slope BW24. Lalu high pass filternya kita potong di 35. Jadi batas bawahnya 35,1. Band speakernya nggak terlalu geber. Lalu batas atasnya di 132 pakai slope BW24. Wes ngono tok ala ATV teman-teman. Nggak perlu kita membuat preset-preset yang yang 3W dan lain-lain. Ini ATV enaknya tuh seperti itu. Jadi cukup kita potong di sini 35 ketemu sama di 132. Lalu line arenya ini cuman saya potong menggunakan BW24 di 125 Hz. Wah, ini maksimal 122 ya sini, tapi tak potong 125. Lone rungokno dhewe nanti teman-teman. Loh Mas, itu nggak pakai 15 in. Lone dengarkan sendiri. Nanti tak setelkin dangdut sing horeg banter. Teman-teman dengarkan bagaimana low daripada ATV Fire FX122. Nggak usah pakai 15 in tapi suaranya kayak gimana. Ini ya, gain saya minus 5 dB untuk middle-ane. Nah, ini tak cek lagu DJ dulu ya, karena biar nggak kena copy. Jadi teman-teman nanti silakan dengarkan. Untuk dangdutnya nanti saya cek soundkan di video yang kedua. Oke ya. Jadi dengan instalasi yang simple, kita tidak nambah 15 in, hanya dengan 2 power, tapi teman-teman nanti bisa maksimal hajatan. Silakan nanti dicoba sendiri, atau kalau mau cek sound di sini langsung aja bisa datang di Taman Hutan Kota Madiun. Oke, sekarang kita cek sound. DJ dulu teman-teman dan dengarkan bagaimanakah suaranya dari ATV Fire FX122 dan ATV 118 Ribbon MK2.
khususnya buat teman-teman yang pengen punya rental shop. Ini kalau menurut saya, daripada teman-teman mungkin custom yang kurang lebih mungkin juga untuk habisnya juga kurang lebih sama, karena kita kalau bilang masalah rakit sendiri, box, dan juga power amplifier dan juga pemain yang lain pasti juga membutuhkan yang lumayan banyak khususnya untuk bajunya. Jadi buat teman-teman semuanya nanti yang pengen punya speaker dengan yang bisa dibilang speaker 18 in subwoofer dengan sistem produk dari ATV, nanti teman-teman bisa langsung menghubungi kita mulai dari tipe yang ATV 1.8 dibanding 2 ataupun ATV RX 1.2 untuk line area, nanti teman-teman kita standby. Jadi buat teman-teman semuanya silahkan nanti kalau mau order, silahkan nanti kalau mau tanya-tanya seperti hari ini yang mau kita kirimkan kepada Bapak Sandy Kang yang beralamatkan di Lewo Leba NTT, 4 buah subwoofer produk ATV produk dari ATV yang buka 2 kali juga langsung akan kita berangkatkan. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa kembali.